Jika kamu serahkan koper 200 miliar itu, maka aku akan menikahimu. Pemulung itu tertegun, koper di tangannya seolah mendadak bertambah berat. Wanita di depannya menatap tanpa gentar, seakan menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari tawarannya. Siapa sebenarnya dia? Dan kenapa satu kalimat bisa mengubah segalanya dalam sekejap? Pagi di Jakarta selalu datang dengan tergesa-gesa, seolah kota ini tak pernah diberi kesempatan untuk bernapas. Namun bagi Arman Prasetyo, pemulung berusia 35 tahun, pagi bukanlah tentang kesibukan, pagi adalah tentang bertahan hidup. Ia bangun dari tikar tipis di lantai rumah kecilnya, merapikan selimut adiknya, Nadia, sebelum keluar menyusuri gang sempit yang mengarah ke pinggir kali. Setiap hari, ia memulai perjalanan yang sama, mendorong gerobak tua yang rodanya sering macet, berharap menemukan cukup barang bekas untuk membeli makan dan obat penghilang nyeri bagi adiknya. Di rumah kecil yang hampir roboh itu, Nadia terbaring lemah. Gadis 18 tahun itu sudah 2 tahun lumpuh sejak kecelakaan motor yang merenggut kemampuan kakinya untuk bergerak. Biaya pengobatan yang mahal membuat Arman tak pernah mampu membawanya ke rumah sakit besar. Ia hanya bisa mengandalkan terapi seadanya dan doa tanpa henti. Nadia selalu berusaha tersenyum, tapi Arman tahu betul senyum itu hanya tirai tipis yang menutupi rasa sakit. Pagi itu, langkah Arman terasa lebih berat dari biasanya. Hujan semalam membuat tepi kali dipenuhi sampah yang tersangkut di akar-akar pohon liar. Ia menuruni tepian yang licin, berharap menemukan barang yang bisa dijual. Namun pandangannya tertahan pada sesuatu yang tak biasa. Sebuah koper besar berwarna hitam, menempel pada semak-semak di pinggir kali, setengah tenggelam oleh lumpur dan air keruh. Barang siapa lagi yang buang koper begini? Gumamnya, mendekat. Ia mencoba menarik pegangan koper itu. Beratnya membuat tubuhnya terhuyung. Arman mengerahkan seluruh tenaganya sampai akhirnya koper itu terangkat dengan suara plok dari lumpur. Napasnya tersengal. Kenapa berat sekali? Isinya apa ini? Arman memeriksa cepat bagian luar koper. Masih utuh, tidak sobek, tidak rusak, tapi tertutup gembok besi berwarna perak. Ia mencoba menggoyang-goyang, tapi gembok itu tidak menunjukkan tanda-tanda lemah. Meski begitu, perasaan penasaran bercampur kecemasan membuatnya memutuskan untuk membawa koper itu pulang. Ia mengangkatnya perlahan ke atas gerobak. Beratnya luar biasa, membuat gerobak tua itu berbunyi keras seperti protes. Sesampainya di rumah, Arman meletakkan koper itu di ruang tengah. Rumah mereka hanya terdiri dari satu ruangan besar yang dibagi tirai lusuh untuk memisahkan ranjang Nadia. Dengan hati-hati, ia memastikan adiknya masih tidur sebelum mulai mencari cara membuka gembok itu. Ia mengambil paku, pisau tumpul, bahkan batu kecil dari luar rumah. Setelah beberapa menit berusaha dan mengumpat pelan, akhirnya gembok itu patah. Arman mengusap keringat. Jantungnya berdetak cepat, seolah tubuhnya tahu sesuatu yang besar akan terjadi sebelum pikirannya sempat memahami. Ia membuka koper itu perlahan dan terdiam. Di dalamnya tersusun rapi gepok-gepok uang pecahan 100.000 rupiah, warnanya merah mencolok seperti memantulkan cahaya pagi. Di sampingnya, beberapa emas batangan bergeming tenang, dingin, dan mengancam. Arman terduduk, seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Ya Allah, apa ini benar? Bisiknya, suaranya bergetar, tangannya gemetar saat mencoba menyentuh salah satu gepokan uang. Begitu banyak, jauh lebih banyak daripada yang pernah ia lihat seumur hidup. Ini bukan rezeki, bukan temuan biasa. Ini adalah sesuatu yang bisa mengubah hidupnya atau menghancurkannya. Arman menarik napas dalam-dalam, kepalanya berputar. Ia menoleh ke arah tirai tempat Nadia terbaring. Gadis itu masih tidur dengan wajah tenang meski tubuhnya rapuh dan kakinya tak lagi bergerak.
Harapan mulai menyelinap, harapan yang selama ini ia kubur karena terlalu menyakitkan untuk dipikirkan. Nadia mungkin bisa sembuh, mereka mungkin bisa pindah rumah, mereka mungkin bisa hidup tanpa rasa takut kelaparan setiap minggu. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut merayap seperti bayangan gelap. Dari mana uang sebesar ini berasal? Siapa pemilik koper ini? Apa ia sedang membawa masalah besar pulang ke rumah? Di antara suara kali yang bergemuruh di kejauhan dan detak jantungnya yang bergema, Arman duduk diam memandangi isi koper itu. Ketakutan, kebingungan, dan secercah harapan bercampur menjadi satu, membentuk titik awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak malam itu, hidup Arman tidak lagi sama. Setelah menutup kembali koper misterius berisi uang dan emas, ia segera menyelipkannya ke bawah lantai rumah, di ruang kecil yang dulu dipakai ayahnya untuk menyimpan alat-alat. Ia menutupinya dengan papan, karung beras kosong, dan ember-ember tua. Tapi sekuat apapun ia menyembunyikan koper itu, bayangannya tetap menghantui pikirannya. Setiap malam saat Nadia sudah terlelap, Arman duduk bersandar di dinding bambu rumah mereka. Lampu redup membuat bayangannya memanjang seperti menegaskan berat beban yang dipikulnya. Ia menatap lantai tempat koper itu disembunyikan. Harapan dan ketakutan saling tarik-menarik dalam dirinya. Kalau uang itu bisa bikin Nadia sembuh, gumamnya. Hatinya mencelos hanya memikirkan kemungkinan itu. Namun ketakutan lain segera menyusul. Tapi kalau ini uang haram, kalau ada yang mencarinya, kalau polisi mengira aku mencurinya? Malam demi malam ia terjaga, hanya ditemani suara tikus di atap dan semilir angin yang terus berbisik seolah mempermainkan pikirannya. Di siang hari, hidup Arman berjalan seperti biasa. Ia mendorong gerobak, memulung, menyapa tetangga, berusaha tampak normal. Namun Bu Sarti, tetangga tua yang sudah seperti orang tua sendiri baginya, mulai menangkap keanehan. "Man, kamu kelihatan pucat. Ada masalah, Nak?" tanya Bu Sarti suatu pagi ketika Arman hendak berangkat memulung. Arman tersenyum seadanya. "Enggak, Bu, cuma kurang tidur." Bu Sarti menepuk bahunya lembut. "Kamu itu harus jaga badan, Nadia butuh kamu." Perkataan itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Arman. Betapa ia ingin memberikan yang terbaik bagi adiknya. Namun hari keempat, semuanya berubah. Televisi kecil di warung dekat rumah menyiarkan berita besar. Barang bukti kasus korupsi senilai 200 miliar rupiah hilang dari penyimpanan khusus. Arman terpaku menatap layar. Jumlahnya sama besar dengan isi koper itu. Napasnya berhenti sejenak. Berita itu menunjukkan foto seorang pengusaha wanita yang dijadikan tersangka karena hilangnya barang bukti tersebut. Wanita itu tampak tegar meski diberondong pertanyaan wartawan. Arman menelan ludah. "Jangan-jangan uang itu uang kasus korupsi?" Dadanya sesak. Ia pulang tergesa-gesa dan duduk lama di samping tempat tidur Nadia. Adiknya mengerjap pelan. "Mas, kok wajahnya pucat?" tanya Nadia lemah. Arman hanya menggeleng. "Enggak apa-apa, Mas cuman capek." Tapi Nadia menatapnya dengan mata jernih yang selalu membuat Arman merasa telanjang di hadapan kenyataan. "Mas, jangan bohong. Aku tahu Mas lagi mikirin sesuatu yang berat." Arman memegang tangan Nadia, hangat tapi rapuh. "Ada hal yang Mas belum bisa ceritakan." Malam berikutnya menjadi malam terpanjang dalam hidup Arman. Pikirannya berkecamuk tanpa henti. Ia tahu apa yang seharusnya dilakukan. Mengembalikan uang itu, melapor ke polisi. Itu jalan yang benar. Namun bayangan Nadia yang bisa berjalan lagi, bisa sekolah lagi, bisa tertawa lagi, semuanya memukul batinnya. Ia sudah lelah hidup miskin, lelah melihat adiknya menderita. Akhirnya, setelah seminggu diliputi dilema, Arman membuat keputusan yang ia tahu akan mengubah hidupnya, baik atau buruk. Ia membuka koper itu sekali lagi, menatap uang merah yang begitu banyak hingga memenuhi pandangan.
Dengan tangan gemetar, ia memisahkan sejumlah uang ke dalam karung kecil. 10 miliar rupiah. Jumlah yang baginya terasa seperti mimpi. Cukup untuk mengobati Nadia, membeli rumah kecil, dan memulai hidup baru. Sisanya, ia putuskan untuk menyumbangkan sebagian besar bagi kampungnya, untuk mushola, panti asuhan, dan warga miskin. Arman ingin uang itu digunakan untuk kebaikan meski ia tahu asal-usulnya tidak benar. Namun ia tetap menyisakan 100 miliar yang akan ia serahkan ke polisi. Ia tahu menyerahkan uang itu bisa membantunya membuktikan bahwa ia bukan pencuri. Ia berharap polisi akan mengerti dan tidak menjebloskannya ke penjara. Arman menarik napas panjang, menutup koper dengan hati yang masih bergetar. Semoga ini keputusan yang benar demi Nadia, bisiknya. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Dan ia belum tahu bahwa keputusan inilah yang akan mempertemukannya kembali dengan seseorang dari masa lalu. Seseorang yang akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Pagi itu, ketika Arman mampir ke warung untuk membeli sebungkus mie instan, televisi kecil di dinding kembali menayangkan berita soal kasus korupsi yang menghilangkan barang bukti 200 miliar. Namun kali ini, kamera menyorot lebih dekat wajah tersangka. Seorang wanita berumur sekitar 35 tahun, berpenampilan rapi, namun tampak letih. Arman terpaku. Ia mendekat hingga wajahnya hampir menempel pada layar. "Alisha," bisiknya. Tidak salah lagi. Alisha Narendra, teman sekelasnya saat SMA, gadis yang dulu selalu ranking 1 dan terkenal karena kejujurannya yang hampir berlebihan. Arman masih ingat bagaimana Alisha pernah mengembalikan uang 5.000 rupiah yang tidak sengaja masuk ke sakunya akibat kesalahan kasir kantin. Semua guru menyayanginya, dan Arman diam-diam mengaguminya. Melihat Alisha menjadi tersangka korupsi, membuat dadanya tenggelam dalam gelombang tak percaya. Bukan hanya karena dulu ia mengenalnya sebagai sosok berhati bersih, tetapi juga karena tidak masuk akal baginya seseorang seperti Alisha terlibat dalam suap dan penggelapan. Arman menelan ludah. Kalau ini uang kasusnya, berarti Alisha dituduh karena koper itu hilang. Tapi kalau dia bukan pelakunya, ia duduk diam, membiarkan pikirannya berputar-putar. Tanggung jawab moral kini menghimpitnya lebih berat dari gembok besi koper itu sendiri. Ia tak bisa menyerahkan uang tersebut begitu saja tanpa tahu kebenaran. Kalau Alisha benar tidak bersalah, aku harus bantu dia, gumamnya. Keputusan pun dibuat, keputusan yang tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya, ia akan menemui Alisha. Rumah Alisha berada di kawasan elit, berbanding terbalik dengan rumah gubuk Arman. Ketika ia tiba di depan gerbang besar rumah itu, 2 bodyguard berbaju hitam segera menatapnya curiga. "Saya mau ketemu Bu Alisha," kata Arman gugup. Bodyguard pertama mendengus. "Kamu siapa? Mana mungkin Bu Alisha kenal pemulung?" Kata itu menusuk Arman, tapi ia tetap berdiri. "Saya kenalan lamanya, tolong bilangkan saja." Bodyguard kedua melangkah maju, menatap gerobak Arman yang ia tinggalkan di pinggir jalan. "Pergi, jangan bikin masalah." Ketika salah satu dari mereka mencoba mendorongnya, Arman menepis tangan itu secara refleks. Dorongan kecil berubah menjadi keributan. Bram, kepala keamanan, keluar sambil berteriak. "Ada apa ini?" "Saya cuma mau ketemu Alisha. Saya Arman, teman SMA-nya." Seru Arman, napasnya memburu. Namun kalimat itu tidak membuat keadaan lebih baik. Bram mendekat dengan tatapan tajam. "Kamu pikir saya percaya? Ini rumah orang penting, bukan tempat sembarangan tamu datang seenaknya." Keributan itu semakin keras hingga akhirnya sebuah suara perempuan dari dalam rumah terdengar. "Bram, hentikan." Semua orang terdiam. Dari balik pintu, seorang wanita berwajah lelah namun tetap anggun melangkah keluar.
Rambutnya diikat rapi, mata cokelatnya masih memancarkan ketegasan yang dulu Arman kenal. Mata itu melebar saat melihat Arman. Arman? Arman Prasetyo? Arman hampir tidak bisa berbicara. Iya, Syah, ini aku. Alisha menutup mulutnya, terkejut dan emosional. Astaga, kamu kemana saja selama ini? Ia menoleh ke Bram. Biarkan dia masuk. Ketiga, petugas keamanan itu mengangguk meski masih terlihat ragu. Di ruang tamu, suasana hening untuk beberapa detik. Alisha menatap Arman lama, seolah memastikan bahwa pria pemulung di hadapannya benar-benar sahabat yang dulu sering membantunya mengangkat buku-buku berat. Aku nggak percaya kamu ada di sini, kata Alisha sambil tersenyum kecil. Senyum itu masih seperti dulu, hangat, tulus, dan membuat Arman merasa kembali menjadi remaja yang gugup. Arman duduk dengan kikuk. Aku lihat berita, dan aku kaget. Kamu, Syah, apa benar kamu tersangka kasus korupsi itu? Alisha tertawa pahit. Arman, kamu kenal aku. Apa menurutmu aku bisa melakukan itu? Arman menggeleng tegas. Tidak, justru itu kenapa aku datang. Alisha menunduk, suaranya melemah. Aku dijebak, Man. Uang itu hilang dan semua bukti mengarah ke aku. Padahal aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Arman menatapnya dengan campuran simpati dan rasa bersalah. Ia tahu kebenaran yang tidak diketahui Alisha. Koper itu ada di bawah lantai rumahnya. Mereka berbicara lama, mengenang masa SMA, tentang ayah Alisha yang keras soal kejujuran, tentang Arman yang dulu bercita-cita menjadi teknisi mesin tapi hidup tak berpihak. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, Arman merasa hatinya sedikit lebih ringan. Ia menemukan kembali potongan masa lalu yang bersih dan mungkin jawaban atas dilema besar yang membebani hidupnya. Namun satu hal ia tahu pasti. Ia tidak bisa membiarkan Alisha dihancurkan oleh kesalahan yang bukan miliknya. Ruang tamu rumah Alisha terasa sunyi ketika percakapan mereka beralih dari nostalgia ke hal yang jauh lebih berat. Alisha menatap jendela seakan mencoba merangkai kembali semua kejadian yang menjeratnya dalam kasus korupsi raksasa itu. Man, kamu pasti ingat bagaimana almarhum ayahku mendidikku, katanya lirih. Ia selalu bilang, bisnis tanpa kejujuran hanya akan jadi kuburan untuk harga diri. Arman mengangguk. Ia memang ingat. Ayah Alisha, seorang pengusaha sawit terpandang, terkenal memiliki integritas yang hampir keras kepala. Aku meneruskan perusahaannya dengan nilai yang sama, lanjut Alisha. Tapi aku lengah. Aku terlalu percaya pada seseorang yang ternyata menusukku dari belakang. Arman mencondongkan tubuh. Siapa? Raka Wijaya, tangan kananku. Aku pikir dia setia. Ternyata dia menjalankan suap untuk memperluas kebun sawit tanpa seizinku. Uang suap itu, yang sekarang hilang, itulah yang membuatku dituduh. Arman mengepal tangan. Nama itu baru baginya, tapi cara Alisha mengucapkannya membuatnya paham bahwa luka itu dalam. Aku bahkan nggak tahu uang itu ada, kata Alisha dengan suara gemetar. Ketika penyidik datang dan menunjukkan bukti transfer, aku tidak bisa membela diri. Raka menghilang. Semua bukti seolah menunjuk ke aku. Arman merasakan sesuatu mengaduk dalam dadanya. Campuran kemarahan dan keyakinan baru. Ia telah mengenal Alisha sejak kecil. Ia tahu bagaimana gadis itu tidak pernah bisa berbohong, bahkan untuk hal sepele. Tidak mungkin ia korupsi. Syah, aku percaya kamu tidak bersalah, kata Arman akhirnya. Alisha menatapnya, mata coklatnya berkaca-kaca. Terima kasih, Man. Tidak banyak orang yang mau mendengarkanku. Namun keyakinan itu justru menyalakan badai lain dalam hati Arman. Sementara ia mencoba menenangkan Alisha, pikirannya terus berputar-putar pada koper di bawah lantai rumahnya. Koper itu adalah bukti. Koper itu bisa menyelamatkan Alisha. Tapi koper itu juga bisa menghancurkan hidupnya sendiri dan Nadia.
Setelah pamit, Arman berjalan pulang melewati gang-gang sempit. Wajah Alisha terus terbayang-bayang, begitu juga wajah Nadia yang selalu memaksakan senyum. Dua orang yang ia sayangi dalam dua cara yang berbeda, dan keduanya membutuhkan keputusan yang benar. Di rumah, malam turun perlahan. Hanya lampu minyak yang menyala lemah memantulkan bayangan Arman di dinding bambu. Ia duduk di samping tempat tidur Nadia. Gadis itu sedang tidur, napasnya teratur tapi wajahnya pucat. Arman menyentuh tangan adiknya. "Dik, Mas cuma ingin kamu sembuh," bisiknya. Namun di balik kata-kata itu, rasa bersalah merayap seperti racun. Ia telah memisahkan 10 miliar untuk pengobatan Nadia, uang yang jelas bukan miliknya. Ia menatap lantai tempat koper itu tersembunyi. Dadanya bergetar. Kalau uang ini bisa selamatkan Alisha, kalau uang ini memang bukti itu, apa Mas boleh simpan sebagian? Bisiknya pada dirinya sendiri. Konflik itu menghantamnya berkali-kali. Antara kebenaran dan kebutuhan. Antara masa depan Nadia dan hidup seseorang yang ia percayai sepenuh hati sejak dulu. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan Alisha dalam berita, dituduh, difitnah, disorot dunia, muncul menghantui. Lalu bayangan Nadia yang menangis pelan karena rasa sakit di kakinya muncul menyusul. "Ya Tuhan, apa yang harus Mas lakukan?" Tangannya menutupi wajahnya yang panas. Perjuangan batinnya mencapai puncaknya ketika ia melihat kaki Nadia yang tak lagi bisa digerakkan. Seketika itu pula ia menyadari sesuatu. Jika ia menggunakan 1 rupiah pun dari uang haram itu, ia tidak lebih baik dari Raka. Jika ia menyimpannya, kejujurannya akan mati. Dan tanpa kejujuran, apa yang tersisa dari diri Arman? Air matanya jatuh untuk pertama kalinya sejak lama. Keputusan itu lahir dari rasa sakit yang dalam namun bersih. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, Arman membuka papan lantai dan mengangkat koper itu kembali. Beratnya tetap sama, tetapi hatinya terasa lebih ringan untuk pertama kalinya dalam seminggu. Ia menatap isi koper itu sekali lagi. Uang merah yang begitu banyak dan emas yang berkilau kini tampak tidak menggoda lagi. Hanya terasa seperti beban yang harus segera ia lepaskan. "Maaf, Dik," gumamnya lirih. "Mas percaya Tuhan bakal kasih jalan lain buat kamu sembuh." Ia menutup koper itu rapat, menaruh kedua tangannya di atasnya, seolah menyegel keputusan itu secara spiritual. Arman lalu bergegas menuju rumah Alisha. Jantungnya berdebar, bukan karena takut ditangkap, tetapi karena ia tahu ia sedang memilih jalan yang benar, meski paling sulit. Ketika sampai di depan rumah megah itu, Bram dan para bodyguard langsung bersiaga. Namun kali ini, Arman datang bukan dengan keraguan, tapi dengan tekad. "Aku mau ketemu Bu Alisha," katanya tegas. Bram mengangkat alis. "Untuk apa?" Arman menatap mata Bram tanpa gentar. "Karena aku membawa kembali sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa membersihkan namanya." Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya ketika Arman berdiri di depan rumah Alisha, sambil memegang koper besar yang selama berminggu-minggu telah menjadi beban hidupnya. Bram menatap curiga, namun kali ini Arman datang dengan langkah lebih tegap, tanpa ragu, tanpa sembunyi. "Bram, tolong panggilkan Bu Alisha," katanya mantap. Melihat kesungguhan di mata Arman, Bram akhirnya mengangguk dan masuk ke rumah. Tak lama kemudian Alisha muncul, wajahnya terkejut melihat koper itu. "Man, apa ini?" tanyanya, suaranya gemetar. Arman menurunkan koper dengan perlahan, seolah memindahkan seluruh berat dunia yang selama ini ia pikul. "Ini, uang yang hilang itu, Syah, uang yang membuat kamu dituduh. Aku nemu koper ini di pinggir kali." Mata Alisha membesar. Ia menutup mulutnya, menahan emosi yang menumpuk berhari-hari.
Astaga, Man, kamu menyimpannya selama ini? Aku takut, bingung, sempat salah berpikir, jawab Arman jujur. Tapi aku nggak bisa biarkan kamu dihukum, padahal kamu nggak salah. Alicia berjongkok di samping koper, membuka tutupnya dengan tangan bergetar. Begitu melihat tumpukan uang dan emas itu, air matanya jatuh tanpa ia bisa tahan. Ini bukti yang hilang itu. Men, kamu menyelamatkan aku. Arman menunduk, aku cuma melakukan yang benar. Tak menunggu lama, Alicia berlari kecil ke dalam rumah dan memanggil pengacaranya. Dalam hitungan menit, telepon konferensi dengan penyidik KPK terhubung. Alicia menjelaskan semuanya, termasuk peran Arman, sambil sesekali terseduh. Esoknya, tim KPK datang langsung untuk melakukan penyitaan kembali. Investigasi baru dibuka. Koper itu, bersama rekaman CCTV dan jejak transaksi digital, mengarah pada satu nama, Raka Wijaya. Butuh 3 minggu bagi penyidik untuk menyusun kembali alur kasusnya. Raka ditangkap di sebuah apartemen mewah setelah mencoba kabur ke luar negeri. Ia mengakui sebagian tindakannya, bahwa ia melakukan suap atas namanya sendiri, memanfaatkan kepercayaan Alicia, dan merencanakan agar bukti seolah mengarah pada atasannya agar ia bisa mengambil alih perusahaan. Ketika berita penangkapan Raka disiarkan, nama Alicia resmi dipulihkan. Ia berdiri di depan kamera, namun kali ini dengan senyum lega. Dan di sampingnya berdiri Arman, pria sederhana yang diam-diam menjadi pahlawan. Beberapa hari setelah kasus itu selesai, Alicia datang ke rumah Arman. Ia duduk di samping Nadia yang tersenyum cerah meski masih terbaring lemah. Nadia, mulai hari ini, kamu akan aku bawa ke rumah sakit terbaik di Jakarta. Semua biaya aku yang tanggung, kata Alicia sambil menggenggam tangan gadis itu. Bu Alicia, terima kasih. Suara Nadia bergetar penuh haru. Arman menunduk dalam-dalam, tak mampu berkata apapun. Perawatan pun dimulai. Dokter spesialis tulang dan saraf melakukan program rehabilitasi intensif untuk Nadia. Minggu pertama tidak banyak perubahan. Namun pada minggu keempat, sesuatu terjadi saat fisioterapis mengangkat kakinya, Nadia merasakan sedikit sensasi. Mas, aku bisa ngerasain hangat di telapak kaki. Serunya terisak. Arman memeluk adiknya, dadanya berguncang oleh tangis bahagia. Setiap hari, sedikit demi sedikit, kaki Nadia mulai menunjukkan respon. Keajaiban kecil yang lahir dari keputusan sulit kakaknya. Sementara itu, kisah kejujuran Arman mulai menyebar. Pemerintah memberikan penghargaan khusus atas integritasnya dalam mengembalikan barang bukti ratusan miliar. Media meliput kehidupannya yang sederhana, membuat banyak orang tersentuh. Alicia tidak tinggal diam. Ia menawarkan Arman pekerjaan tetap di perusahaannya sebagai supervisor logistik. Men, aku butuh orang jujur kayak kamu. Perusahaan butuh, katanya dengan senyum lembut. Arman menerima dengan mata berkaca-kaca. Hidupnya benar-benar berubah. Hubungan mereka semakin dekat seiring waktu. Mereka banyak berbagi cerita lama, tertawa mengingat masa sekolah, dan saling mendukung melewati masa-masa baru yang menantang. Kejujuran yang dulu mempertemukan mereka di bangku SMA, kini menjadi fondasi hubungan yang lebih dalam. Hingga pada suatu sore di sebuah taman rehabilitasi tempat Nadia menjalani terapi, Alicia berdiri di samping Arman, menatap langit jingga. Man, setelah semua ini, aku sadar aku nggak mau kehilangan kamu lagi, katanya pelan. Arman menoleh, wajahnya terkejut namun bahagia. Syah, kamu yakin? Alicia tersenyum. Aku yakin. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun hangat, dihadiri keluarga, tetangga, dan staf perusahaan. Nadia, yang kini sudah bisa duduk tegak dan menggerakkan kakinya perlahan, menjadi orang yang paling bahagia hari itu. Ia tersenyum dari kursi rodanya,
menatap kakaknya dan Alicia yang berjanji membangun masa depan bersama. Hidup mereka berubah, bukan karena koper penuh uang, tetapi karena kejujuran yang dipilih Arman di pinggir kali Jakarta pada hari yang tidak pernah ia lupakan. Dan dari hari itu, takdir baru pun terbuka, membawa cahaya setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap,